yang kasus kapan itu utang yang hiburan kan tentunya kaya orang artinya kayak situ dong kan. Jadi kegorong jane turune gajah kayak jenenge. Nah jadi kan yo wong sugih lek wong biyen ora masalah. Banjake utune. Oh iya to. Tapi kalau jadi pun estu. Niki sak turun tiga sing rada wis kula sing paling nemen lah pokoke ngoten. Adik kula ragil ngerti ya nemen apa ya ora. Cik iso cara mlaku cik iso mlaku lah ngoten. Saderenge ternak niku usahane napa ya? Tani jane malah aman nggih tani nggih. Aman kula nggih. Jane jenenge kecekep blegonge mergo sama ternak niku. Nggih ternak terus sawah kula gali. Nggih. Terus wong udah tilang-tilung wis. Nggih to. Sing yo sing ngakon ora wani. Pokoke kene gelem sing ora wani. Wis malah klitah-klitah kaya stres kula. Nggih. Piye ngene iki ya. Lek pun keadaan drop datang ekonomi ngoten niku kanca malah menghindar. Aduh. Nggih, menghindar. Teh kula yang rumun pada sen kula sik anu ki yo gembruduk. Nggih, lek jan awake penak ngoten cowok kabeh. Mereka darani mulai sobae kancane kaya ngiwo-ngiwo ngoten. Nek ana sing gelem cedhek nggih. Kaya wong cedhek ngoten ya. Iki napa dawuhe Mbah iki? Terus napa niki? Sombro aturi. Sombro nggih. Oh, nggih. Janda pasukan iki. Sombro. Sombro mau Mataram. Kali niku napa jenenge, Bang? Anu singkir nggih. Singkir. Kunci paling singkir. Berarti mungkin dari pangriptane niku sombro. Pangriptane pusaka niku singkir damel nyingkir ning ngoten Jawa niku. Nyingkirne udan, tapi kok gak iso nyingkirne utang. Gitu. Ya senenge singkir. Oh iki ya iso nyingkirne utang ngono. Aja nyingkirne bojo. Lah ngene kula malah nyingkirne bojo. Jo, ibu kula ngoten niku. Ya cedhek gampang muring-muring apa ora cocok anu. Nggih. Lek adoh ngono niku. Diarep-arep. Diarep-arep ngoten niku. Nggih. Kira-kira niku anu, Pak. Cedhek niku lek dilemeki dhuwit.
Tapi aja nih gede lah. Pedat nih kalau atur nih, mau nih kalau Apa ora bener, Pak? nggih wis ngoten mawon. Wong lanang lek mboten produksi, wong itu isine maido. Obah ora bener. Nggih ngoten dadi cara padahal kula ki meneng dilokno kene yo seger meneng. Kula Sajane wong lanang niku apa penyambut gawe kuduene wong wedok sajane. Ning sarane ora iso leju ora leju iki. Wong lanang ya jipek tenan iki ya. Langsung kaya urip kok saya ngene kok kadang ngoten ya. Saya ini mesinnya kena nyingkir netbang ya. Singkir ya. Ini biasanya telu nih. Ini jenis singkir kudune kandhane telu tumbak niki. Kita sebagai kunci, kita paweling, yang ketiga singkir. Rene kuncine rene paweling rene terus pandang nyingkir nih. Nyingkir ini. Nyingkir wong wedok malah. Tapi nggih pusakane wong lanang niku sakjane sing bener niku mboten keris lah asline. Sing bener pusakane dhuwit. Kita nek pusakane dhuwit niku meneng ae wedok niku. Sian niku jane kula meh kula contoh ini kan pun pembiayaan kang kaji mawar di Lampung. Nggih. Dalane sinten nonton kontraksasi. Nggih, 1 M. Nggih, sakjane. Bareng wis tempuk tengah jebret pawange mriko matur. Nggih. Masuk kelumputan ndak awani nggo barang iki kok gak gelem. Nggih. Ngoten. Nggih, nggih. Iku mari berhaul macam biasanya lek keris itu ada pawange ngoten jauh daripada kebetungan bulat. Tapi masih mari. Dan mriko yo wis dipercaya niku. Lah nggih. Mau dalane ini papange mau wis ningali saged to. Kotene memang yo saged. Nggih. Kalau kotene saged, pawange ngotene yo saged. Nggih. Dan niku bosnya kan teko. Nggih. Niku kaji mati. Nggih. Lah kok seje. Aduh, aku nang 500 ae ngono lho. Pun kula wis pokoke ora wani namung ngoten. Ora Ora wani gawa, omeh konane. Ngamuk iki kok malah ngeneki sing gawa wis pokoke ngoten-ngoten kula ya ora roh. Lek muni ora ana kula ya wis nggih kula namung ngoten mawon. Ya halo. Jadi apa antik ngene iki to kula sama sisi ngoten iki malian. Antik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, ini sudah waktunya untuk prosesi pemakaman pusaka Kiai Borong. Mari kita saksikan pemirsa.
Niat kula mboten sanes namung kepengin menghibur dhateng panjenengan sami. Paring ridipur dumateng panjenengan sami. Mboten wonten pamrih sanesipun. Kejawi namung kepengin damel senenge panjenengan sami. Prosesi pemakaman wujudipun inggih menika keris Nyai Blorong ingkang asal mulanipun saking Maesanipun Mbah Boro ingkang babat dusun mriki. Pramila keris menika kawangsulana dhateng mriki asale saking kuburan dipun wangsulaken dhateng kuburan. Bebasanipun kados banyu bumi angin sing banyu balik ning banyu, angin balik angin, lajeng bumine balik teng bumi malih. Pramila niku badhe rasa mulaken. Nalika semanten kula ndamel menika gagagas kula kepengin dados empu ing krana kula nafsu ingkang asipat gumedhiran sombong pungkasanipun andamel rasa pangrasa kula panggesangan kula ingkang nandhang kacitrakan. Dasaripun ngaten para kadang. Sapa wong kang sombong, sapa kang kumalungkung ing kono bakal antuk pepayung nanging tanwurungu bakal mamprung sopanipun. Tegesipun tiyang ingkang sombong menika entek-entekane badhe kuwirangan. Pramila saking menika menawa kenging dana tepa tuladha sombong gumedhe semugih kumingsun estunipun menika penyakitipun manungsa. Dados manungsa niku kagungan ati ingkang resik menika ndadosaken kulbu mukmin baikula. Ati ingkang kotor menika tegesipun dipesanggrahi dening iblis. Mula tiyang ingkang pakartipun jahat, pakartipun reget menika solah bawane mulo-mune ucape sarwa kasar, sarwa kamurkan krana pakartinipun iblis. Para kadang menika badhe kula pratelaken kados pundi wujud lan pamoripun pusaka saarangkanipun kados mangkaten punika.
agak cedek Mbak. Agak mendekat. Ini adalah relief Nyai Blorong. Ini juga relief Nyai Blorong. Ini mahkotanya, kemudian ini adalah tubuhnya berbentuk ular. Ini juga berbentuk ular. Nah, ini berbadan manusia, tapi berupa manusia, berkepala manusia, tapi berbadan ular. Itu simbol Nyai Blorong. Lajeng menika wonten setunggal malih relief dipuncecaken Mbak, didekatkan saja. Jelas ini Nyai Blorong yang badannya manusia, berekor ular seperti ini ya. Ini. Nah, di sini agak dekat lagi Mbak. Ini ada tulisan Boro. Boro artinya merupakan peringatan bahwa batu ini adalah batu nisan Mbah Boro. Sehingga batu nisan tidak saya sia-siakan, justru malah saya agungkan menjadi pusaka. Terus kemudian ini juga relief Blorong lagi. Berbadan manusia, berbuntut, berekor ular. Nah, ini merupakan sosok Sang Maharsi atau empu. Jadi pusaka itu adalah dibuat oleh empu. Empu adalah seseorang atau sosok yang pekerjaannya membuat pusaka. Seperti ini saya gambarkan, artinya hasil karya dari empu. Nah, kemudian ini juga merupakan adalah bentuk astral yang mendukung kekuatan gaib, yang mendukung kekuatan atau kodam dari pusaka tersebut. Kemudian setelah itu saya tunjukkan lagi adalah ini merupakan bentuk kolomakoro, artinya berwajah raksasa. Artinya di dalam pusaka ini juga dilambangkan kamurkan, sehingga kalau dibuat untuk kejahatan maka pusaka ini akan bergerak cepat. Makanya kalau orang yang mempunyai pusaka harus berbudi luhur. Kalau tidak berbudi luhur, maka akan mengorbankan nyawanya orang. Sehingga kalau orang itu memegang pusaka, kalau pusakanya ampuh, itu sangat berbahaya. Tapi pusaka yang ampuh akan sebagaimanapun, apabila yang memegang orangnya suci, orangnya luhur, maka justru akan membuat keamanan dan justru akan membuat keselamatan. Pada saat prosesi pembuatan, pemirsa, waktu yang saya telan, masa waktu pembuatan ada 41 hari dari rongkok ini sampai pusakanya. Karena namanya batu membuat lubang itu sangat sulit sekali. Pakai besi pun berminggu-minggu sampai bisa pusaka bisa dimasukkan. Pemirsa, pusaka keris batu itu dulu saya lambangkan bahwa kehidupan orang Indonesia, peralatan itu berasal dari batu. Misalkan bercocok tanam pakai batu, menebang pohon juga pakai batu, pusaka-pusaka untuk keselamatan juga berasal dari batu. Maka saya ciptakan pada zaman purba, walaupun pembuatannya zaman belum lama lagi, sekitar 30 tahun lah usianya. 30 tahun, tapi reliefnya saya bikin zaman purba. Karena kenapa demikian? Karena saking saya cintanya kepada nenek moyang kita. Seperti halnya saya hidup di alam zaman dulu. Makanya saya berusaha belajar tentang pembuatan pusaka, termasuk membuat wadaknya dan pengisiannya yang ada di dalam sini. Nah, ini merupakan pusaka dan rongkonya. Rongko ada, pusaka ada. Nah, walaupun pusaka atau kerisnya ini juga berasal dari batu, pemirsa ya. Ini bukan berasal dari besi. Sebentar. Ini berasal dari batu. Ini. Nah, bukan ting-ting. Nah, ini batu. Dalam prosesi pembuatan, pemirsa, dari luknya. Luk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luk. Sangat sulit sekali karena batu itu rawan pecah, rawan gempil ya. Membuat relief seperti dekat-dekat
Membuat relief seperti ini merupakan pamor dari Blorong yang bermahkota. Ini badannya, kemudian ini kakinya, kemudian menjalar ke atas merupakan dari simbol pamornya. Nah ini sama, ini dengan ini sama. Kalau nggak sama ya tidak dapat dikatakan keris ya. Kalau empu itu sudah dipikir bahwa bentuknya harus sama gitu. Nah ini pamor Nyai Blorong. Ini berasal dari batu juga, makanya prosesinya sangat berat. Di samping itu untuk memasukkan kemanjuran atau kemanten atau kesaktian di ini, itu juga memerlukan waktu yang sangat lama pemirsa. Proses yang sangat panjang dengan ritual yang besar. Makanya pusaka itu tergantung yang menciptakan. Kalau yang menciptakan orangnya sedang bertapa, maka pusaka yang diciptakan juga besar yoninya gitu ya. Seperti ini ya, jelas ya. Ini pusaka Nyai Blorong. Dan ini sudah dibuktikan khasiatnya, sudah dibuktikan untuk menolong orang-orang yang sangat membutuhkan. Salah satu contoh itu pernah dimintai tolong untuk mengamankan peternak ayam yang setiap harinya itu kehilangan 500, kadang-kadang 1 minggu 1.000. Ini pernah saya keliling di kombong ayamnya. Sampai kian hari ini ayam selamat, tidak ada yang mencuri. Karena apa? Di dalam kombong itu sepertinya setiap ada pencuri masuk di kombong, maka dia mengetahui tentang wujudnya astral ular yang sangat besar sekali. Ini bukan rekayasa, ini ada kenyataan. Tidak saya sebutkan desa mana, orang siapa, itu bisa merasakan sampai sekarang itu ayamnya aman. Kalau mati biasa 10, 20, 30 biasa, tapi tidak pernah dicuri orang. Makanya keris ini walaupun saya sendiri yang bikin, ternyata Allah memberikan kekuatan kepada saya, menitipkan yoni kepada saya, pusaka ini juga ada yoninya. Dan pusaka yang seberat seperti ini, saya letakkan di rumah, itu pernah hilang 1 tahun lebih. Namun pusaka itu kembali lagi. Pada posisi semula adalah di dalam ruangan tersendiri, ruang kamar saya. Jadi aneh sekali, kalau batu sekarang, batu sebesar ini kok bisa mabur, bisa hilang. Maka yang namanya gaib itu sulit diprediksi. Gaib itu sulit dimasukkan akal. Nah, siapa yang membawa batu ini bisa hilang? Makanya kita sulit mempelajari tentang gaib. Pemirsa, maksud saya bukan ini merupakan kepameran, saya menunjukkan kebulian, bukan. Hasil karya dari ini adalah merupakan kecintaan saya kepada nenek moyang, kecintaan saya kepada empu-empu. Banyak empu-empu Indonesia yang andalan, seperti empu gandring, dan masih banyak empu lagi, seperti Naga Puspakresna. Itu yang bikin orang Indonesia asli, mempunyai khasiat yang sangat dahsyat. Walaupun orang sekarang ini, kalau mau tirakat, mau menciptakan pusaka, sama seperti orang dulu. Manjur dan tidaknya kan bukan karena apa-apa, karena dia tirakatnya. Pada saat bikinnya, pada saat memasukkan zatnya, memasukkan yoninya. Jadi Tuhan itu minta apa saja dikasih, asalkan mau membeli persyaratannya gitu, pemirsa. Barangkali ini untuk sebagai penghibur kalian semua, pengalaman saya bisa menghibur pada teman-teman di channel saya, terutama ya, di channel Teja Karya ya. Semoga Anda semua juga selalu mengikuti apa yang saya masukkan atau apa yang saya hibur kepada Anda semua. Pemirsa, dalam konten saya yaitu yang disingkat dengan nama KPAW, artinya konten pengungkapan Arya Wingit. Ya. Tujuan saya mencurahkan perasaan saya, mencurahkan bakat saya, mencurahkan apa yang ada di unek-unek saya. Jadi kita bersyukur pada masa-masa sekarang sudah ada tempat untuk memasukkan bakat seperti di YouTube dan sebagainya. Maka kami sebagai orang biasa bisa menggambarkan, mengalusinasikan pewujudan apa yang saya miliki. Demi penjenengan sami, karena Anda semua, saya mencintai Anda, karena saya ingin menghibur Anda, maka
pada prosesi sejenis mistik atau misteri, kami juga menyajikan beberapa kriteria tentang sinetron atau perfilman. Kami juga akan menciptakan sebuah kolosal cerita perfilman yang berjudul serial Ken Arok dan Ken Dedes. Tunggu saja beberapa minggu atau beberapa bulan, maka kami akan menyajikan sebuah sandiwara yang berjudul Ken Arok atau Ken Dedes. Dengan cita-cita saya, dengan gagasan saya, seolah-olah saya mengikuti kepada alur teman-teman yang ingin hiburan di setiap pagi, siang, sore, dan malam. Pemirsa, kami tanpa Anda semua, saya tidak ada apa-apanya. Saya bisa seperti ini karena dukungan dari Anda. Kalau Anda tidak mendukung saya, tentu saya tidak akan berbuat seperti ini. Intinya, saya membutuhkan Anda semua untuk mendukung channel saya Teja Karsa. Saksikan besok atau kapan akan muncul serial Ken Arok dan Ken Dedes, Raja Singosari yang terkenal. Ken Dedes adalah merupakan perempuan yang mempunyai ciri yang dinamakan Toh Bromo. Apabila dilihat oleh Pak pakai indera keenam yang terletak pada bentisnya, maka Toh Bromo akan bersinar. Artinya siapa yang mempunyai Toh Bromo, maka dia akan menurunkan atau mewariskan raja-raja di Pulau Jawa, termasuk Mojopahit. Pemirsa, prosesi ungkapan sudah saya aturkan untuk Anda semua, maka ini akan saya kebumikan, saya makamkan. Semoga pusaka ini adem ayam di sini. Arwah-arwah yang ada di kuburan ini juga senang dengan kedatangan saya. Kemudian saya yang hidup di dunia juga merasa adem ayam dan tentrem, termasuk Anda semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun sejatine hambaning Gusti. Ingsun nyuwun pangapura awit tetusan lan kelebutan. Ingsun nyuwun sirnaning kamurkan ingsun dadi hamba ingkang suci, hamba ingkang luhur, hamba ingkang bekti lan takwa marang Gusti. Duh Gusti kang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti kang Maha Suci saobah polah kula ing dinten samangke kula kumowane rancang mangsulaken wujuding pusaka kula Nyai Blorong ingkang kula damel mugi-mugi dados adem ayem ing alam kubur menika. Menawi kelepatan kula nyuwun pangapunten Gusti kang Maha Suci. Namo panjenengan ingkang kula agungaken. Kula hamba ingkang boten didaya napa-napa. Ya Allah ya Rabbi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa, saya ikhlaskan, saya kebumikan di kuburan. Tentang keamanan, keselamatan saya sudah pasrah semua. Apabila misalkan dicuri orang, pemirsa, saya pun harus mengikhlaskan. Namun saya yang menjadi empu, apabila ada orang mencuri ini, berarti harus berani resikonya. Pemirsa, pusaka ini berasal dari maesan atau patokan. Artinya, patokan merupakan perbatasan. Artinya, perbatasan dari hidup dan kematian. Sehingga, memelihara pusaka ini tidak semudah apa yang dibayangkan. Karena harus tahu bahwa kita adalah hamba yang rendah, yang suatu zaman nanti kita akan meninggal seperti arwah-arwah yang sedang ada di dalam kubur ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wong kabeh ora aku njaluk kemanten musak ungkalmu gedene mantra mandi coba mandi testo mandi tati pancus melapaken jahu ya Allah.
Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pemirsa, Bro Kadang, Bro Konco, teman-teman semua, pusaka yang saya masukkan ke liang kubur seperti ini mengingatkan saya bahwa suatu saat nanti, suatu zaman nanti, saya akan menjalankan prosesi seperti ini. Yang dimasukkan ke liang kubur tidak ada ketampanan, tidak ada keahlian, tidak ada keagungan, tidak ada kesaktiannya. Kesimpulannya, kalau kita yang punya wajah bagus, tampan, sakti, kaya raya, dan sebagainya, kalau dimasukkan ke kubur ini, sama sekali sudah tidak ada artinya. Dan manusia itu dikejar-kejar oleh waktu, dinanti-nanti kapan manusia akan kembali kepada Sang Pencipta. Kembali kepada Sang Pencipta, maka manusia harus mempunyai dan memiliki sangu atau modal. Apa modalnya? Hati yang bersih, tingkah pakarti yang suci, bekti, takwa marang pangeran. Pemirsa, saya lanjutkan untuk mengumpulkan. Ya, dan ini apa itu ya? Oke, aku ini tenggur mawon. Pemirsa, kita nanti akan menjalankan seperti prosesi ini, sehingga setelah dimakamkan, maka keris ini akan saya tinggal. Seperti halnya kita nanti kalau dimakamkan ditinggal sama orang-orang, Anda akan sendirian di sini dan mempertanggungan amalan dan jawaban tingkah pakarti jenengan. Makanya hidup itu susah, karena kita dituntut harus berbakti kepada Tuhan. Jadi dengan ini, maka sebagai gambaran bahwa hidup itu harus berhati-hati, berbuat baik pada orang itu. Nah. Di dunia itu ada pilihan baik dan buruk. Bejo cilaka mulya sengsara padang peteng lanang wadon. Perbatasan dari Bu karbon itu perbatasannya selesai di dunia. Jadi ini. Sudah selesai ya Mbak Godek ya. Oke, matur nuwun. Masih napa niku sehat Mbak Godek. Keroyo-royo kados makaten seperti ini Mbak Godek juga ingin menghibur Anda semua yang ada di YouTube. Dia bersusah payah mendatangi kuburan. Saya mengucapkan terima kasih nggih Pak Godek nggih. Nggih, nuwun kalih jenengan. Nuwun kula piyambak mugi-mugi kula jenengan lancar nyambut damel. Amin, amin. Saya saking mugi-mugi kula lan panjenengan tetap eling nggih Pak nggih. Eling berbuat baik kepada siapapun. Takwa marang Pangeran sak mampune nggih Mbak nggih.
Dados kados ngaten Mbah, dunia kemplelet, bondone akeh, rupane bagus, sak menang-menang tangga teparo. Gitu dijaluki dhuwit, diutangi dhuwit, angel, jalu sedekah angel. Nyatane rek mati nggih mboten digawa dunyane niku. Ya. Kalau meninggal sudah tidak dibawa hartanya. Seperti ini, manusia itu tidak ada artinya kalau sudah dimasukkan ini. Hanya satu, amal dan perbuatan. Untunglah Mbah masih eling kalau kita orang yang penuh dosa, selalu minta maaf, minta ampunan kepada Tuhan. Karena kita tuh setiap harinya punya dosa, Mbak. Baik dari mata, dari mulut, dari telinga, dari hidung, itu punya dosa. Kalau kita timbang-timbang, dosa kita tuh tidak karu-karuan, Mbak. Dosa kita dengan kebaikan kita itu tidak sebanding. Semoga Tuhan memberi ampunan kepada kita ya, Mbak ya. Saya doakan Mbak Kudik juga sehat, saya sehat, bisa berbuat baik ya Mbak ya. Ya. Nanti kita teruskan lagi dengan penelusuran Mbak. Nyenengi konco-konco, mbok menawa wonten napa-napa astral, kali wonten napa sukma napa-napa terserah. Butuhe kula namung napa niku milik ora wujudan damel hiburan konco-konco. Sing aku kula ta mriki kalih jenengan boten sombong, boten niat jahat, namun milik roh ta membongkar apakah di kuburan ini ada sosok jin atau jenis yang lain, Mbak. Nah, sebentar saya matikan dulu, Mbak ya. Kita istirahat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.